Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Aisyah Rahmawati dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan NIM 151210124 yang sedang melaksanakan penelitian dengan judul penelitian pengaruh pandemi COVID-19 terhadap waktu yang dihabiskan seseorang untuk bermain Twitter. Oleh karena itu, untuk memenuhi data yang saya butuhkan, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yang bernama Disa Aulia. Mbak Disa, silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Disa Aulia, kalian bisa panggil saya Disa. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk Mbak Disa sendiri, selama pandemi, apakah Anda menjadi lebih aktif untuk bermain Twitter? Ya, selama pandemi saya lebih aktif bermain Twitter karena memiliki banyak waktu luang dan untuk mengurangi rasa kebosanan saya terlebih pada saat awal pandemi yang lalu di mana peraturan tuh masih sangat ketat-ketatnya. Mbak Disa, untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Disa kan kuliah ya, berarti school from home, kan sekarang masih online. Nah, apakah durasi school from home yang terbilang singkat membuat Mbak Disa lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain Twitter? Saya hanya menghabiskan waktu selama setidaknya 4 jam untuk berkuliah, lalu membuat saya masih memiliki banyak waktu luang, sehingga saya memutuskan untuk bermain Twitter karena berkurangnya intensitas kegiatan selama pandemi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering meluangkan waktu untuk membuka Twitter ketika sedang mengerjakan tugas, misalnya di tengah mengerjakan tugas gitu untuk menghilangkan stres? Ya, betul sekali. Di saat saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya tulis atau merasa stres, saya biasanya menyempatkan diri untuk membuka aplikasi Twitter untuk sekedar menyegarkan pikiran atau melihat pengguna lain berinteraksi. Di saat itu juga, kadang saya malah mendapatkan ide atau informasi yang dibutuhkan untuk tugas yang sedang saya kerjakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah akun base, khususnya akun base yang mengenai sekolah, kuliah, dan pekerjaan, seperti contohnya akun SCH Fest atau College Fest, apakah akun-akun tersebut cukup membantu Anda dalam memperoleh informasi? Bagi saya sangat merasa terbantu oleh adanya akun-akun tersebut karena kadangkala saya sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang mudah untuk dimengerti melalui Google. Sangat banyak informasi dan pengetahuan baru yang saya dapatkan selama saya memfollow akun BS tersebut. Selain itu, kita juga bisa mencurahkan keluh kesah mengenai kehidupan sekolah ataupun pekerjaan di BS tersebut, sekaligus mencari solusi yang diberikan oleh pengguna lainnya, sehingga terkadang hal tersebut sangat membantu saya yang sedang dalam kebingungan dalam mencari tugas atau referensi untuk tugas saya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, di Twitter sendiri kan sekarang banyak study account yang sering membagikan informasi. Nah, apakah study account tersebut cukup membantu Anda dalam belajar atau memperoleh informasi? Dapat saya katakan hal ini masih 50-50 ya untuk saya. Terkadang saya memperoleh materi yang tidak saya dapatkan di sekolah maupun di kuliah. Tetapi tidak jarang juga saya merasa bahwa akun tersebut terlalu membuat saya merasa insecure karena progres belajar dari orang-orang yang ada di Twitter itu cukup pesat, tapi jikalau hanya mengambil informasi atau tips yang dibagikan, bagi saya akun jenis tersebut sangat membantu ya. Baik, Mbak Disa, untuk bermain Twitter sendiri, apakah menurut Mbak Disa cukup membantu untuk menghilangkan penat setelah seharian menjalani hari atau kuliah? Ya, setelah menghabiskan waktu dari pagi untuk berkuliah, bermain Twitter tuh cukup membantu bagi saya untuk melepas penat. Biasanya saya akan rebahan di kursi ataupun di kasur ya, untuk menghabiskan waktu dan melihat apa yang sedang ramai diperbincangkan di Twitter. Banyak hal lucu yang cukup menghibur dan membantu saya melepas kebosanan dan penat ketika menjalani uh, kuliah online. Baik, Mbak Disa, apakah ketika pemerintah menerapkan kebijakan untuk stay at home, Anda memilih menghabiskan waktu dengan bermain Twitter di rumah?
Pada awalnya diberlakukan kebijakan stay at home, saya mencoba hal baru seperti memasak, membuat kerajinan, atau banyak hal lainnya yang menurut saya sangat produktif ya. Tetapi semakin hari saya merasa sudah nggak ada lagi yang harus dikerjakan, sehingga yang dapat saya lakukan untuk mengisi waktu luang tuh hanya bermain Twitter, karena kita bisa apa ya, lebih mengeksplor dunia luar tanpa harus kita keluar dari rumah. Oke, lalu apakah melihat video-video lucu dan akun bertema TXT yang sekarang sedang marak, seperti contohnya TXT dari online shop, seperti itu, cukup menghibur Anda ketika bermain Twitter? Pastinya sangat membantu sekali ya, karena banyak video lucu yang dibagikan di Twitter. Lalu video-video tersebut tuh berisi kejadian yang tak terduga yang dilakukan manusia maupun hewan, dan membuat saya selalu tertawa ketika melihatnya. Begitupun akun-akun bertema TXT yang membagikan screen capture dari pengguna Twitter maupun platform lainnya yang berisi teks jenaka dan sangat menghibur sekali sih. Baik, Mbak Disa, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjutkan ke pertanyaan berikutnya saja ya. Pertanyaannya, apakah Anda cukup sering membagikan cerita keseharian Anda kepada teman-teman di Twitter? Kebetulan saya memperoleh banyak teman ya dari Twitter selama pandemi berlangsung. Saya sering kali membagikan cerita-cerita keseharian saya di Twitter dengan random di timeline. Sehingga tidak jarang teman-teman saya membalas tweetan saya dan membuat saya otomatis menceritakan lebih detailnya kepada mereka. Begitupun sebaliknya, mereka dengan senang hati membagikan ceritanya dan mengobrol bersama saya. Selain di timeline, saya juga cukup sering untuk berbincang hangat dengan teman-teman melalui direct message yang memang buat orang-orang yang sudah dekat dengan saya. Berarti saling berbagi cerita begitu ya, Mbak, dengan teman-teman? Iya, saling bertukar kabar dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya, apakah Anda cukup sering mencurahkan atau bercerita mengenai keluh kesah Anda kepada teman Anda di Twitter? Tentunya pasti ya, saya cukup sering mencurahkan hal yang mengganggu pikiran saya kepada teman yang saya rasa cukup dekat dan dapat dipercaya oleh saya. Hal-hal mengenai percintaan, kuliah, atau apapun yang mengganggu pikiran saya, sering saya bagikan kepada mereka untuk memperoleh saran dan solusi dari mereka. Kadangkala saya merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita kepada mereka dibanding dengan teman lainnya, karena balasan yang dibagikan juga sangat membuat saya tersentuh dan menghibur ketika saya sedang sedih. Namun kembali lagi bahwa kita tidak boleh untuk terlalu percaya kepada orang yang berada di sosial media. Oleh karena itu, kita harus pintar untuk memilih teman ataupun hal yang akan kita ceritakan pada orang tersebut, karena kita belum apa ya, kan ada ya beberapa orang yang kayak belum ketemu gitu, jadi kita kan nggak tahu orangnya tuh sebenarnya seperti apa sih di real life tuh, nggak menjamin cerita kita tuh bakal di keep gitu ya. Baik, berarti harus hati-hati juga ya, Mbak, dalam membagikan cerita. Sekarang kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ya, Mbak Disa. Pertanyaannya, apakah Anda cukup sering berbincang mengenai isu yang sedang hangat dengan teman Anda di Twitter? Pastinya iya ya, saya cukup sering memperbincangkan hal-hal yang sedang naik daun terjadi baik di platform Twitter atau berita pada umumnya. Mulai dari bergosip tentang pengguna Twitter menyebutnya dengan teh atau spill the tea, yaitu pembeberan fakta akan seseorang atau sesuatu hal, sampai berdiskusi serius mengenai berita yang sedang ramai. Kami kami saling bertukar pikiran karena setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Dari hal tersebut, saya belajar untuk saling menghormati pendapat satu sama lain dan memperoleh pengetahuan baru dari pendapat teman-teman saya. Baik, Mbak Disa, akhirnya kita sudah sampai di sesi akhir wawancara. Sebelumnya, kembali saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Apakah ada satu dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai penutup? Silakan. Ya, jadi terima kasih kembali ya Mbak Yulia sudah diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Yulia. Saya
jujur ya, saya merasa senang bisa membantu Mbak Yulia menjawab pertanyaan tadi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi